Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Mohon maaf ini pertemuan kedua tutor untuk bahasa Inggris IELTS, bahasa Inggris TOEFL. Ini kita gabungkan dengan pertemuan ketiga ya teman-teman ya. Ini pertemuan kedua dan ketiga ini nanti lebih banyak kita latihan untuk latihan soal IELTS ya, yang kemudian kita langsung breakdown. Yang pada pertemuan pertama sebelumnya dengan saya, kita lebih banyak membahas banyak tools yang membantu kita untuk enhancing atau memperbiasakan kita untuk mempelajari bahasa Inggris secara culture. Jadi banyaknya konten-konten yang kita konsumsi, kemudian aplikasi-aplikasi pendukung, bahkan ada aplikasi AI kemarin ya, yang namanya itu kita coba itu namanya karakter AI, yang dimana nanti teman-teman bisa latihan speaking langsung dengan AI. Ini gratis ya, sekali lagi teman-teman, gratis. Ataupun kalau teman-teman sudah berlangganan GPT, sebenarnya ChatGPT ya, itu juga bisa menggunakan ChatGPT voice-nya untuk latihan tektokan speakingnya ya. Tapi sebenarnya di speaking itu kan nanti kan lebih banyak di IELTS ya. Dan enaknya juga kalau menggunakan ChatGPT ataupun karakter AI itu nanti bisa mengkoreksi langsung tuh ada grammatical errornya atau ada pronunciation yang kurang bagus, itu nanti dikoreksi oleh sama AI-nya. Apa nama aplikasinya? Karakter AI ya. Dan juga ada aplikasi-aplikasi yang pendukung juga, kemarin kita bahas di pertemuan pertama. Nah, pertemuan kita yang kedua ini kita lebih banyak membahas ini ya teman-teman ya. Lebih banyak membahas latihan-latihan soal TOEFL aja. Oke, sebentar, mohon izin. Saya share screen dulu. Oke. Oke, tapi sebelum kita mulai, mohon izin teman-teman, kita berdoa terlebih dahulu agar nanti teman-teman ketika menonton tayangan ulang ini akan dimudahkan ya dalam pemahaman dan juga diskusi kita saat kita membreakdown atau membahas soal-soal. Oke, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, mari kita lanjutkan ke LMS dulu sebelum kita nanti coba latihan soal. Oke, sebelumnya sudah terlihat ya di layar teman-teman. Oke. Nah, ini kita coba cek. Nah, teman-teman, yang saya mau pastikan kembali, atau mungkin saya mengingat lah ya ke teman-teman kembali, bahwa ada catatan penting nih yang di dosen pengampu sudah sematkan di. Nah, ya. Nah, ini teman-teman bisa teman-teman lihat ya. Ini ada beberapa contoh materi yang standar yang biasanya banyak juga diadopsi oleh penyelenggara atau TOEFL ya, TOEFL IPT. Oke, sebentar kita coba cek TOEFL ITP sama IBT itu learning ya.
Oke. Oh bukan, mohon izin. Eh yang saya maksud itu misal kayak gini teman-teman. Ada ini cuman untuk latihan ini ya, latihan referensi latihan listening. Sedangkan kalau misalnya ada referensi seperti McGraw-Hill, TOEFL. Coba kita cek, saya lupa itu. Nah ini nih, referensinya itu dari cetakan buku McGraw-Hill. Ini teman-teman, sebenarnya nanti saya upayakan di pertemuan-pertemuan di semester yang akan datang. Kita akan banyak kupas-kupas soal dari McGraw-Hill ini, karena kebanyakan rata-rata juga soal-soal TOEFL itu diadopsi dari cetakan buku McGraw-Hill ini. Walaupun ini ini aja ya teman-teman, cuman ada isu-isu yang saya dapatkan, tapi kurang lebih strukturnya sama. Nah ini untuk pertemuan kita ini saya juga sudah dapatkan teman-teman, ini contoh. Nanti kita akan bahas ya, yang sesi yang pertama ini. Coba saya ganti dulu layar ya. Yang sesi untuk kedua ini kita coba latihan soal structure ya, structure grammar. Ini kita coba cek dulu. Saya ganti ke nah ini ya, ini ya nanti kita coba bahas. Ini tahun 2020 teman-teman. Nah, ini nanti kita akan bahas 10 atau mungkin 10 sampai 15 lah ya. Semoga cukup waktunya. Kita akan bahas berdasarkan strategi-strategi yang mudah dan pemahaman kita terhadap grammar ya. Yang dimana sebenarnya sebelum ke sini mungkin saya juga sampaikan ini, ada istilah namanya cheat sheet grammar ya. Ini saya pindahkan lagi sebentar. Oke. Sorry. Oke. Ini kita coba cek. Ini namanya ada cheat sheet grammar. Sorry ya, tuh grammar cheat sheet. Kebalik ya. Cari yang PDF aja. PDF. Kemarin saya dapatnya di sini ya. Kita coba cek gambar. Nah ini juga oke. Ini kita download dulu. Jadi ini sebenarnya mempermudah kita. Di 1 dan 2 lembar ini udah terangkum semua structure grammar ya. Ada tenses, ada juga preposition, ada conjunction dan sebagainya ya. Coba kita cek. Ini tenses doang ya. Oke, tapi ini juga oke kok. Kita coba cek yang lain. Oke. Coba kita cek grammar cheat sheet 12 tense ya. 12 tense grammar cheat sheet. Kita cek PDF. Kita cek ini aja. Nah ini ya. Coba kita lihat. Nah ini oke juga nih. Kita coba download.
Oh, berarti ini dari sama ya. Dari citografi. Berarti itu yang tadi. Oh ya, sama ya. Kita lihat ini apakah lengkap. Ini ada present, past, present continue, perfect, past continue, future. Oke, pasif juga ada, conditional if ada. Ini conditional ada 3 nggak salah ya. Ada 3 conditional. First conditional, second, sama maksudnya ada third ini, third conditional. Coba kita cek. Third conditional. Grammar. Iya, harus ada ketiga ya. Ini cuma 2. Ini mungkin ini ya. Second. Ini kurang lengkap nih. Ada gerund juga lengkap, ada infinitive, yes, moda, gerund dan state verbs. Oke, ini ada linkers. Kemudian ada pemecah artikel. Oke, open phrase. Ini cukup lengkap ini. Ini yang citografi satunya cukup lengkap. Coba ini kita cek ini. Ini sama juga. Oke. Kalau yang kita download tadi sudah. Kalau Indonesia ada nggak ya? Indonesia. Biar ada translate bahasa Indonesianya, lebih enak kita. Nah ya, bahasanya Cici itu sebenarnya lembar contekan, tapi untuk kita latihan lah ya sebenarnya itu. Ini gimana, kita cek dulu. All tenses from cheat sheet. Kita cek apakah oke. Oke, nah ini cukup lah. Tapi ini tidak ada versi Indonesia, tapi oke deh. Tidak ada versi Indonesia. Mungkin ini aja deh sementara. Nanti coba saya carikan cheat sheet lengkap ya. Jadi tidak hanya tenses, juga ada struktur-struktur bahasa Inggris, struktur-struktur bahasa Inggris yang lain gitu. Oke, wait. Oke, mungkin kita nggak pakai 2 modal ini aja deh. Modelnya dari yang citografi ini aja. Oke. Nah, sekarang kita coba langsung ini ya, teman-teman. Langsung ke soal. Mana soal kita? Nah, ini sebenarnya bahasa Inggris TOEFL ini ya nggak apa-apa deh. Sebenarnya kan ada, kalau materi sebelum ke bahasa Inggris TOEFL ini ada bahasa Inggris 1, 2, 3 juga ya, yang mengenai tadi kita mempelajari 12 tenses ini. Dan sebenarnya juga tidak hanya tenses ya. Coba kita cek English. Saya mau ngecek mungkin gini aja deh, kurikulum. Satu misalnya. Nah ini kita cek. Kok ini sastra ya? Ini aja deh. Oh ya, ini sastra, sorry. Kita cek dulu apakah ada. Pokoknya tuh dia ada levelnya teman-teman. Ada level beginner, kemudian ada advance, intermediate. Intermediate itu advance dulu ya.
Advanced Intermediate English kurikulum misalnya. Kita cek ya. Oh bukan, kita cari kurikulumnya aja. Kurikulum. Oh sorry, ini intermediate baru advance dulu. Kita cek. Pakai ada di Google aja. Bukan ini. Oke, bukan, sebentar. English curriculum. Tahu, kita ke ChatGPT aja deh, kita cek. Carikan referensi PDF misalnya. Ini kelas 12 ya. Nah ini misalnya ini deh. Nah ini. Tapi kurang ini ya, dia kurang intinya kan ada beginner, intermediate, and advance ya. Tapi cuman hanya dipisahkan sebagai itu aja, atau ya ini aja lah ya, mungkin bisa kita lihat teman-teman. Cuman sebenarnya saya punya sih berupa buku, tapi bukunya belum saya sempat bawa ke tempat saya yang baru. Dan coba apakah oke, sebentar teman-teman. Oke. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah ini intinya nah ini aja deh ya, kurikulum simple dari ChatGPT ini ya sebenarnya kurang lebih begini. Ada basic Inggrisnya mengenai subjek, verbs, juga objek. Verbs itu juga terdapat verb 1, 2, dan 3 tergantung kondisi penggunaannya. Kemudian juga ada basic prepositionnya, ada dan lain sebagainya nih lah teman-teman ya. Ini saya asumsikan teman-teman sebenarnya sudah melewati lah ya proses
mengenal ini aja dulu sementara, walaupun kita juga dalam proses sama-sama untuk mengeksplor, minimal kita mengenal sudah pernah mengenal struktur-struktur basic English, kemudian intermediate sampai advanced English ini di bangku SMP SMA ya, bahkan kuliah juga, bahkan sekarang ya sebenarnya sampai dengan sekarang. Nah, karena mata kuliah bahasa Inggris TOEFL ini kita lebih banyak praktek untuk membreakdown soal-soal yang TOEFL, yang dimana tuh sectionnya dibagi dari listening, writing, dan reading ya. Nah jadi saya asumsikan teman-teman ini sudah minimal tadi ya, oke, minimal tadi sudah, atau gini deh, minimal sudah juga pernah mendengar istilah 12 tenses dalam Inggris ini tadi, atau tadi ya cheat tadi gitu ya. Ini ada 12 tenses ya, ini yang dari present, sebenarnya dimulai dari present, kemudian continuous tense. Ini kayaknya nggak urut ya, tapi tidak apa-apa. Ini aja yang urut ini. Ini dari present, continuous, perfect, kemudian ke past ya. Nah ini juga macam-macamnya, nanti kombinasinya banyak. Ada yang ada past continuous misalnya, atau past perfect continuous. Nah itu dikombinasikan menjadi 12 tenses. Ada nanti 12 tenses ini cuman beberapa tenses ya. Tenses nanti 12, nanti ada ya, ini ada past continuous dan sebagainya, past perfect continuous, present continuous, yang dimana masing-masing itu punya fungsi ya, punya rumus. Sebenarnya ini nanti kita coba melogikakan aja kondisi-kondisi tenses ini, yang ya juga saya asumsikan teman-teman juga sudah mungkin pernah dengar lah istilah kalau misalnya present itu, kita mulai dari sini aja. Kalau present itu berarti menyatakan kondisi sekarang. Kalau continuous itu yang sedang berlangsung. Kalau perfect itu present perfect itu yang akan datang. Nah, maka nanti present perfect itu yang akan datang atau hasilnya yang sudah dilaksanakan begitu. Nah, sedangkan kalau past simple itu yang sudah dilakukan begitu. Nah, itu masing-masing nanti punya struktur rumusnya kan, dan ada penempatan kombinasi ketika kayak misalnya dalam contoh present continuous tense, dalam past continuous itu berarti yang masa lalu, konteks masa lalu, tapi diceritakan dengan kegiatan yang sedang berlangsung. Maksudnya gini, masa lalunya itu kita sedang misalnya dalam ada atau gini contohnya, kita ada di event sepak bola. Kemarin kita nonton bola Liverpool lawan MU. Nah, penggunaan kata past continuous ini lebih tepat ketika kita menceritakan proses pertandingan kemarin saat Liverpool lawan MU itu yang cetak gol misalnya siapa. Nah, nanti menggunakan past continuous itu lebih tepat di situ, karena kita menceritakan masa lalu ya, konteks masa lalu, tapi during the game, game yang sedang berlangsung. Nah, itu past continuous. Nah, tapi nanti kita kan coba breakdown di soal-soal aja teman-teman ya. Oke, mungkin langsung kita ke soal. Mungkin kita akan bahas 10 sampai 15 soal, dan ini nanti cheat-sheetnya teman-teman bisa cari, atau nanti saya sematkan lah ya lengkap ya di LMS. Saya belum sempat cari yang lengkap materinya untuk cheat sheet ini ya, grammar cheat sheet ini. Sebenarnya tidak hanya tense ya, saya harapkan itu kayak ya tadi kulminasi intermediate, basic sampai dengan advanced English itu punya cheat sheetnya. Jadi dalam 1 lembar atau 2 lembar ini teman-teman tinggal CTRF aja kebutuhan struktur grammar teman-teman. Ini sementara masih tenses dulu ya.
Nah, nanti kita coba barengkan ini tense ini dengan latihan soalnya. Oke, kita coba kembali ke latihan soal. Mungkin kita akan bahas 5 sampai 10 latihan soal aja ya. Oke. Grammar ini. Oke, alright. Nah. Oke, ini ya. Kita buka cheat-sheetnya. Nah. Oke. Nah, oke, kita mulai 1 sampai 5 ya, teman-teman ya. Nomor 1 ini coba kita baca. It's surprising that some people are not aware bla 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 the danger of making a phone call while driving. Nah, ini saya asumsikan juga teman-teman sudah bisa fast read sedikit aja, mengerti konteksnya, walaupun dalam untuk memahami bisa menjawab soal itu harus paham semua ya. Ini juga berlaku nanti di reading ya. Nah, nanti di reading sessionnya kita akan lebih banyak praktiknya di pertemuan ketiga. Ini pertemuan ini kita coba yang grammar, structure grammar dulu. Nah, ini maksudnya kita tidak harus memahami semua konteksnya. Cuman biasanya kalau misalnya tapi kita coba cek sebentar ya, sebelum satu coba saya cek dulu ada contoh-contoh soal yang mungkin tenses. Nah, misalnya nomor nah ini nih. Atau nomor 2 juga oke. Nah, ini. Ya. Center. Bukan, coba kita cek yang nomor 4 deh misalnya ya. Nah, ya benar. Nomor 4. Saya baca dulu. Ya benar nih. Ini kan kondisi nomor 4 ini kan dia past perfect ya. Present perfect sorry. Coba until now kita baca ya. Until now specific vaccines for coronavirus bla 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 have not been invented atau is to be invented atau are not invented yet were not invented. Nah, ini dari sini kan untungnya dia tidak menunjukkan ada kondisi continuous. Jadi tidak ada ajaran ya kalimat verb ing-nya, berarti ini antara present perfect atau past perfect ya. Kenapa bisa saya bilang perfect? Karena perfect kalau kita lihat di cheat sheet-nya, nah kita kembali ke cheat sheet. Ini intinya, ini saya asumsikan gini aja deh. Makanya kenapa saya buka dengan cheat sheet karena tinggal teman-teman lihat aja nanti struktur rumusnya di cheat sheet, apakah yang verb 3 biasanya kan yang diakhiri dengan ed itu adalah verb 2 atau verb 3. Nah, itu antara past dan perfect berarti kan. Nah, tapi apakah ini murni past perfect atau ada mungkin present perfect? Nah, itu kan juga menjadi tricky. Nah, kalau di sini konteksnya dia ini menunjukkan apa ya? Present perfect. Kenapa? Maaf bentar. Oke. Karena dia menanyakan konteks sekarang until now. Jadi kita bisa definisikan ini adalah present perfect. Aduh, ini saya nggak bisa keluar ini ya. Apa pena. Ya gini, sini kelihatan ya. Kelihatan ya. Saya harap kelihatan. Nah, ini maka saya asumsikan ini present perfect. Nah, kalau present perfect itu kalau kita lihat di cheat sheet-nya dia kombinasinya apa aja? Present perfect itu berarti, nah ini present perfect itu kan subjek, kalau katanya dia positif, maksudnya tuh
apa positif negatif itu maksudnya gini, kalau katanya dia tidak mengandung not ya, tidak menanggung penolakan ya positif lah. Tidak ada notnya berarti dia yang positif. Sebenarnya sama aja sih rumusnya kurang lebih. Itu kalau present perfect kan ada subject, have has, tergantung ininya jamak subjeknya, plus verb 3. Nah ini kalau kita lihat di sini, kita cek until now specific version coronavirus, karena subjeknya itu adalah coronavirus maka itu adalah it ya, maka harusnya jawabannya yang benar ini oke sebentar ini kelihatan have not invented. Ini yang ini saya coba ini ya sesuai dengan kondisi tenses present perfect, rumus present perfect yang perfect yang tadi kita lihat di cheat sheet-nya ya. Ini jawabannya adalah have not been invented. Oke. Teman-teman, coba saya cek. Dia sudah ada. Oke. Mohon maaf ada teknis sebentar teman-teman ya. Oke, kita kembali lagi ke pembahasan. Oke. Nah, ini contoh tadi ya. Kelihatan nggak di layar? Oke, sebentar. Ya, sudah. Nah, kenapa kita pilih yang have not been invented tadi? Karena memang kondisi yang kita breakdown tadi sesuai dengan grammar cheat sheet-nya. Kalau yang ini kan ini ada kita lihat dari multiple choice-nya ini kan dia menyatakan perfect kalimatnya antara past tense dan perfect. Tapi di sini kalau konteksnya past tense, dia tidak mungkin mengatakan kalimat ini kan
unsurnya kan tidak setelah terjadi, tapi dia menanyakan konteks sekarang. Sampai dengan sekarang vaksin coronavirusnya belum ada. Nah, belum adanya ini kalau kita lihat di sini atau belum dibuat begitu ya. Nah, kalau misalnya kita is to be, ini kan pasti sudah gagal karena secara cheat grammarnya ini kan present. Ini harusnya present perfect atau past perfect ya. Kalau kita lihat ini, oh iya ini benar, ini present, tapi ini present perfect, sorry. Nah, tapi kalau misalnya rumus present tense aja, ini nggak mungkin katanya invented, katanya harusnya invent ya. Nah, be-nya ini berarti menandakan dia kalimatnya pasif, atau kalimat pasif itu biasanya ditambahkan unsuran awalan be atau been. Kalau been itu berarti untuk yang konteksnya perfect begitu. Kalau be itu yang present yang present tense begitu. Tapi biasanya be-nya itu adalah verb 3. Jadi kalau kalimat pasif apapun, be-nya itu adalah verb 3 atau been ya. Maka jawaban yang benar itu have not been, karena kondisi present yang dimana kalau kita lihat di objek, kalimat objeknya ini kan semuanya verb 3. Nah, kalau verb 3 berarti tidak present murni, dia berarti ada present campuran apa. Kalau kita lihat di sini konteksnya, ini berarti ini present perfect yang menyatakan belum dibuat sampai dengan sekarang. Berarti jawaban struktur yang benar adalah A. Nah, ada pengertian gimana ya teman-teman ya? Ada pengertian kita saat mengerjakan soal itu, kalau sudah sebenarnya tidak harus dihafal. Ya dihafal, ya sebenarnya dihafal. Kalau tidak mau dihafal, memang harus konteksnya harus latihan terus. Tapi kalau misalnya mau menghafal sedikit aja cheat-sheetnya, kalau misalnya ya mudahnya kalau present berarti subjeknya tidak ada, subjeknya adalah verb 1. Kalau past itu objeknya adalah verb 1. Kalau past itu objeknya adalah verb 2. Kalau kalau continuous objeknya adalah ing. Kita cek cheat-sheetnya aja deh langsung. Kalau verb 3 itu adalah biasanya diawali dengan perfect. Yang perfect atau ya conditional. Saya dari tadi ngomongnya objek ya, harusnya verb ya, atau kata kerja verb. Verbnya verb 1, verb 2, verb 3 begitu, bukan objeknya. Kita kembali ke soal. Yang saya maksud tadi adalah verb ya, ini kata kerjanya, yaitu invented ini tadi dalam kondisi verb 3. Oke, mungkin coba kita latihan lagi deh. Kita perbanyak latihan dan breakdown. Ini jawabannya A harusnya. Oke. Kita sekarang mungkin langsung ini aja deh. Dari nomor 1 sampai nomor 5 aja deh, langsung kita jawab. It is surprising that some people are not aware bla 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 the danger of making a phone call. Nah, ini dia menanyakan preposisinya. Ini keywordnya preposition ya teman-teman, atau preposisi. Coba kita cek di cheat-sheetnya apakah ada preposition. Kita lihat cheat-sheetnya, kita cek live aja. Preposition. Prepo. Oke, kita cek satu lagi. Oh ya, cheat-sheetnya nggak lengkap ya. Kalau kita cek di preposition cheat sheet. Nah, ini cheat-sheetnya ya, ini cheat-sheetnya tidak lengkap ya teman-teman ya.
preposition dulu, kita cek lagi. Oh ya, nggak ada. Nah, ini pokoknya mengenai kata sambung lah ya teman-teman ya, atau preposition ya. Preposition itu kan itu juga ada kata sambung dia, kata sambung tempat atau kata sambung untuk mendukung keterangan tempat, waktu. Kalau ini konteksnya apa ini, kita cek. Pokoknya intinya ini keywordnya preposition. Nanti cheat-cheatnya mungkin saya lengkapi ya, saya cari lah yang lengkap, yang tidak hanya grammar kalau bisa. Sebenarnya itu masuk juga dalam struktur grammar, tapi tidak hanya 12 tenses grammar aja, tapi grammar keseluruhan. Nah ini dia menanyakan kondisi prepositionnya. Oke, ini terhadap perilaku ya. Nah misalnya kalau kita terjemahkan ya, it is surprising that some people are not aware. It is surprising berarti kaget kalau misalnya orang itu tidak aware atau tidak peduli dengan the danger of making a phone call. Bahaya ketika menelpon saat ketika menelpon, iya benar, saat mengendarai mobil atau mengendarai kendaraan. Berarti kalau misalnya kita terjemahkan letter-let begitu ya teman-teman. Nah, ini kalau misalnya kita sambungin satu-satu, ini jawabannya sebenarnya off ya. Kalau kita coba kita coba sambungkan masing-masing satu-satu, cocokkan lah ya. It is surprising that some people are not aware for the danger. Berarti kan it is surprising berarti kaget kalau misalnya orang, bukan kaget ya konteksnya, surprise bukan kaget tapi kalau heran ya. It is surprising, heran kalau orang-orang nggak peduli untuk ini kan kalau kita translate untuk kan nggak cocok ya. Kalau about itu kan tentang ya. It is surprising atau kaget kalau misalnya orang-orang itu nggak peduli tentang. Nah ini tricky ya, tentang bahayanya menelpon saat mengendarai. Nah ini mungkin antara off dan about. Coba tapi kita langsung ke with, kita coba cek ke with. Ini surprising, some people are not aware. Ini kaget kalau misalnya orang-orang tuh tidak peduli with dengan bahayanya bahayanya menelpon saat berkendara. Kalau ditranslatekan secara letterlet mungkin about dan with juga masuk. Cuman kalau kita masuk ke dalam konteks bahasa Inggrisnya itu dia tidak nyambung. Gimana ya? Kalau misalnya kita sambungin, people are not aware with the danger. People are not aware of the danger of making a phone call. Nah, gimana ya bahasanya ya? Ini sebenarnya jawabannya off karena kalau for tadi mungkin udah ini ya, udah nggak masuk akal sama sekali ya. Kalau about, dia tidak sedang menceritakan konteks. Kalau about itu biasanya kebanyakan dia menceritakan konteks kejadian yang langsung, bukan kejadian langsung, kejadian tapi sebenarnya juga, nah ini makanya agak tricky antara off dan about. People not aware about the danger of making phone call while driving, itu juga kalau kita translate secara letternet itu memang masuk aja. Tapi atau begini deh, biasanya kalau didahului dengan verb itu kebanyakan bukan off. Kalau kita cari structure preposition yang menjelaskan terhadap sesuatu itu biasanya didahului dengan kata kerja, verb, dan
biasanya atau kalau kita lihat kata-katanya nih, the danger of making. Ini aja kan udah ada, dia ngasih jawaban atau clue ke kita ya. Ada kata subjek yang menjelaskan suatu kejadian, the danger of making. Jadi kalau misalnya ada kata kerja aware kan kata kerja ya, berarti yang masuk tuh of, karena dia setelah menjelaskan, ketika ingin menjelaskan sesuatu yang diawali sebelum kata kerja, itu biasanya akan masuk menggunakan of ya. Nah ini strategi apa ya teman-teman ya, yang juga biasanya ada di writing atau di structure itu, dia ngasih clue di soalnya juga, sebenarnya sudah ngasih clue. Oke. Ini agak tricky ya antara off dan about, tapi jawaban yang benar itu adalah off. Kayak kita lanjut lagi. People go to the health center bla 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 to have their health check, for their health to check, for checking their health, have their health check. Nah ini kalau kita bedah struktur kalimatnya, dia ini menggunakan to dan verbs ya. Kalau kita cek di ini biasanya infinitif. Apakah benar? Kita coba cek to dan verb atau tujuan begitu. Kalau infinitif kita coba cek to plus verb. Apakah ada di cheat-sheetnya infinitif? Nggak ada. Nah di sini ini ada di infinitif ya. Oke. Infinitif to plus infinitif. Infinitif tuh apa ya dalam bahasa Indonesianya itu intinya menerangkan tujuan lah ya. Kalau bedanya dengan coba oh ya tidak, oh ini ada nih cicitnya nih, infinitif to plus infinitif yang di ini ya, citografi itu. Oke, coba kita cek. Jawabannya oke. Nah ini juga tadi dalam soal kalau kita teliti melihat, sama seperti nomor 1 ini kan dia sudah memberikan clue, sama juga dengan nomor 2 ini clue-nya adalah sebenarnya to have ini kalau kita lihat ini berarti dia infinitif. Kalimat infinitif tuh berarti menyatakan apa ya, bentuk tujuan atau alasan, biasanya to go to work, to bla bla bla, to having
to having a child, to bla bla bla, to dan sebagainya. Nah, ini berarti diakhiri di kalau kalau kita translatekan ke bahasa Indonesia, people go to health center. Kalau misalnya orang-orang ke rumah sakit ya, biasanya dia ngapain? To apa kan? Jawabannya pasti akan to apa. Kalau misalnya berarti ini mudahnya sebenarnya kalau misalnya dia kalimatnya infinitif, maka jawabannya akan infinitif biasanya. Maka jawabannya akan to juga. Di sini kalau misalnya kita langsung cek tanpa harus mengecek apa the whole structure grammarnya, kita langsung lihat aja. Ini tidak ada to nih, yang lainnya nggak ada to. Berarti ya udah jawabannya A, to have their health check. Kalau misalnya for their health to check, kalimat apa atau have their health check ini kan bukan kalimat menyatakan kalimat present ya, apa present perfect, tapi menyatakan kalau ini adalah kalimat infinitif karena ada to health-nya, atau kalimat to-nya ini sebagai infinitif. Ini sebenarnya juga ada termasuk strategi di structure grammar ya. Ini jawabannya A ini. Karena tadi kalau kita langsung melihat soalnya dia ternyata ada kalimat infinitif di to health-nya, maka jawabannya dia udah dikasih ini ya, udah dikasih clue. Ini adalah pertanyaan struktur infinitif, maka jawabannya kebanyakan adalah infinitif lagi. Maka cari jawabannya ada to juga. Oke, kita nomor 3. Mungkin kita bahas 10 soal aja ya teman-teman ya. The shoe are exactly bla 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 what I saw. Nah, ini sudah menyatakan satu structure tenses yang past tense ya. What I saw in the advertisement. Tapi ini bukan, ini kalau ini bahasanya apa ya? SMS same to saya coba cari nama istilahnya biar nanti teman-teman cari di cheat sheet-nya. SMS ini nama istilah structure grammarnya apa gitu. Oke, wait, coba saya cek dulu. Kita cek di Google. Nah ini kalau teman-teman sudah familiar dengan structure ini, pokoknya ada istilah ini ya. Nah ini kan tinggal hanya mencocokkan aja. Kalau ini jawabannya ini adalah ini nih, B. Karena saya coba cari dulu namanya itu apa ya. Comparative structure. Oke, coba comparative structure. Cheat sheet. Kita cek gambarnya. Comparative structure English cheat sheet. Apakah ini bagus? Kita cek. Komparatif adjektif ya, biasanya itu dia membandingkan suatu, ini kan perbandingan ya, ini kan kata-kata perbandingan. Dia biasa kan kalau membandingkan itu biasanya antara sifat apapun yang dibandingkan. Sifat ini bukan sifat karakter ya, tapi sifat, lebih ke sifat apakah dia lebih besar, lebih kecil, lebih pintar, lebih kurang pintar. Jadi sifat suatu objek yang dibandingkan gitu. Makanya biasanya keywordnya adalah comparative structure atau comparative adjective. Comparative dan superlatif biasanya ya. Comparative dan superlatif, coba kita cek cheat sheet-nya. Saya pengen langsung ke cheat sheet aja biar mudah
biar kita langsung lihat rumus-rumusnya aja. All English grammar. Komparatif di sini mana ya? Oke. Ya. Nah, ini sebenarnya mungkin kita akan bahas begini aja. Ini yang tricky di sini. Kalau misal teman-teman pokoknya keywordnya tadi teman-teman, ini keywordnya adalah komparatif atau superlatif adjektif ya. Nah, itu harusnya ada cheat-sheetnya. Saya cari dulu, nanti cheat-sheetnya lengkap, tinggal catat saja. Ini tuh yang tricky itu adalah antara the same as atau SMS. Karena kalau misalnya teman-teman ya biasanya juga kalau di structure grammar itu pasti tricky-nya ada dua jawaban yang kayak tadi nih yang of dan about ya. Ada dua jawaban yang pasti menggocek kita ya. Ini juga kalau SMS biasanya gini. Intinya kalau SMS itu dia membandingkan sifatnya sama. Gimana ya? Sifatnya punya identitas yang sama. Misalnya kayak this book is good. Gimana? This book is the same. Misalnya bukan. Ya ini benar. This book is good. This book is good as that one. This book is same as the quality of the book as same as that one. Nah, itu bisa karena kita menyatakan kualitas the writing quality of this book is same as this book. Nah, berarti bisa menggunakan SMS. Tapi kalau ini kan dia menyatakan bukan sifat sepatunya yang sama, tapi dia ngelihat sepatunya tuh sama seperti yang dilihat di advertisement. Tidak mengcompare dua buku yang sama identitasnya. Nah, makanya jawaban yang paling tepat itu adalah the same as. The shoes are exactly the same as what I saw in the advertisement. Gitu ya. Oke, kita kembali nomor 4. Nomor 4 ini tricky, sama ya kayak tadi. Maksudnya ini kita sudah bahas. Oke, kita bahas lagi lah ya. Ini yang paling tricky nih di presentnya. Antara ini kan, kalau is to be invented, sebenarnya konteks yang nomor 4 ini kita tahu ini bahwa kalimat present ya. Karena dia sudah menyatakan waktu sekarang. Tapi kalau kita lihat di multiple choice-nya ada verb 3 ya, berarti ada antara verb 2 dan verb 3. Nah, tapi karena di sini dia
Oke, maaf tadi ada WhatsApp. Karena di sini dia tidak ada unsur kalimat past tense-nya, maka antara present dan perfect. Kenapa Kak saya bilang nggak ada ini ya, nggak ada apa past tense-nya? Karena di sini tidak menyatakan keterangan waktu kemarin. Biasanya kalau di kalimat past tense itu kan biasanya ada menyatakan kalimat yesterday misalnya, atau 2 months ago, atau once a while ago. Jadi ada kata-kata yang menyatakan itu past tense. Nah, berarti ini kan dia bukan past tense, ini kan present. Karena kita lihat sini ada unsur sekarang, menyatakan waktu sekarang. Tapi kalau di multiple choice-nya ada verb to atau verb 3 ya. Nah, ini kenapa kita bisa bilang nih verb to ada verb 3? Karena kita tidak bisa menjudge ini apakah ada verb to ada verb 3 karena kata verb invented itu kan memang verb to verb 3 sama ya, invented dan invented juga. Nah, kalimat-kalimat ada lagi cheat sheet selain grammar, berarti teman-teman harus siapkan cheat sheet untuk verb ya. Verb plus verb 1 sampai verb 3. Itu saya sebenarnya punya bukunya, tapi saya harus cari dulu ya teman-teman ya. Nanti mohon maaf ini untuk semester ini mungkin teman-teman ini aja deh, tadi saya berikan keyword aja dulu. Nanti kalau ketemu saya langsung sematkan di LMS. Buku intermediate English saya. Itu di belakang bukunya tuh sudah ada cheat sheet grammar dan cheat sheet verbnya tadi. Oke. Ini jawabannya, ini have not been invented. Mungkin saya kasih jawaban yang agak mirip-mirip, itu yang warna merah ya. Yang agak tricky gitu misalnya. Ini agak tricky nih, ini antara ini. Saya kasih jangan warna merah ya, warna kuning deh. Ini juga nih, ini tadi ini SMS nih. Terus kalau yang ini People Go to Health Center, ini nih. Kalau for ini udah bukan menyatakan infinitif. Tapi kalau biasanya infinitif dinyatakan untuk infinitif, tapi ini nih bedanya kan sedikit ya antara to have there dan gak ada to-nya. Tapi kalau misalnya kalimatnya infinitif, berarti biasanya dijawab dengan infinitif juga. Ini antara ini sama ini tadi ya. Oke. Kita lanjut nomor 5. Mungkin 5 soal dulu ya teman-teman ya. Mohon izin, nanti kita coba akan lanjutkan di pertemuan ketiga aja. Oke, the bomb exploded. Bla 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 bla. Destroy the building. Ini menyatakan structure grammar. Kalau bisa kita lihat di sini, the bomb exploded. Ya, exploded ini berarti dia harusnya antara ini verb to lah intinya ya. Exploded itu verb 1 ya. Kita coba cek. Explode itu verb 1, sorry. Exploded itu bukan adanya, itu bukan verb to, ini termasuk verb 1. Kalau kita lihat di sini, destroy the building and everything around, destroyed pakai ed, the building and everything around, destroy the building and everything around, destroying the building and everything around. Oke. Ini berarti kalau kita, karena dari semua multiple choice-nya ini semuanya menggunakan ing ya, kata kerjanya ini berarti continuous ya. Tapi apakah kombinasinya antara present continuous atau past continuous dan kombinasi continuous yang lain, transaksi lain, kita lihat konteks ininya dulu. Kita konteks katanya ini. Karena ini singkat, padat dan jelas ya, tidak ada menyatakan keterangan waktu yang lebih lengkap, berarti kita judge aja ini full. Kita judge full ini berarti ya udah tidak ada kombinasi lain. Ini memang murni present continuous, ini continuous tense saja. Berarti destroying the building and everything around. Ini jawabannya adalah ini. Tapi kalau misalnya tricky-nya, itu dia jawabannya ini infinitif ya, ini nggak harus bom itu semata-mata untuk menghancurkan building. Berarti ini bukan jawabannya, berarti ini antara ini nih. Nah, tricky kenapa? Karena di sini ini warna oranye, dia verb awalnya hanya dibedakan antara verb 1 atau verb tanpa ing dan tidak tanpa ing aja ya.
Sedangkan kalau misalnya konteksnya dia tidak menyatakan ada kalimat keterangan waktu sekarang atau keterangan waktu present apapun ya, hanya the bomb exploded, talk. Nah, berarti kita asumsikan karena di grammar, jadi gini teman, memang kalau di konsep writing ini kita harus kontekskan pertanyaan dan jawaban. Karena apa? Karena dia trikinya juga di sini. Soalnya ini dia tidak menerapkan SPOK yang lengkap ya, subjek, predikat, objek dan keterangan yang lengkap, tapi dia disematkan di ininya di jawaban multiple choicesnya. Kalau di sini kan kita sudah bisa sama-sama sepakat. Ini kan rata-rata building semua. Nah, berarti dia menyatakan kondisi keterangan waktunya adalah sedang berlangsung karena jawabannya semuanya building verbnya ya. Verb buildnya ini. Berarti tinggal kita telah lagi kelanjutannya, apakah ada kombinasi continuousnya, apakah past continuous, apakah past perfect continuous, apakah perfect continuous. Kalau misalnya ada keterangan-keterangan waktu lanjutan, kita bisa ngejudge. Tapi kalau misalnya tidak ada keterangan lanjutan, ya udah berarti ini full menggunakan continuous tense saja ya. Lead D coba deh. Oke. Mungkin latihan kita sementara 5 dulu. Nanti mungkin mohon maaf ini ya, tadi banyak kendala-kendala teknisnya. Jadi saya harap nanti di pertemuan ketiga kita semua udah settle, tinggal langsung ini aja, langsung bahas soal. Nanti mungkin pertemuan ketiga sedikit, mungkin 5 lagi ya, 5 writing dan sisa 10 readingnya. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya ya. Saya asumsikan teman-teman nanti juga sudah latihan listening dengan dosen pengampu, karena beberapa pertemuan saya lihat teman-teman juga latihan listeningnya dengan dosen pengampu sudah menggunakan tadi contoh-contoh British Council atau audio listening dari TOEFL dan sebagainya yang diampu langsung oleh dosen pengampu ya. Oke, baik, terima kasih atas perhatian teman-teman sudah menonton ulang tayangan ulang ini. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah, subhanallah wa bihamdihi, astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.